Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, dan kita diberikan semangat sehingga bisa mengikuti atau melanjutkan pembelajaran tematik kita. Selawat dan salam mari kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, Nabi yang selalu menjadi contoh buat kita, dan Nabi yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita nanti di hari kemudian. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru cintai dan selalu banggakan, Bapak Guru sangat berharap anak-anakku tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun kita hanya bertemu atau belajar melalui video pembelajaran ini. Seperti biasa anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk melihat materi atau pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa bersama-sama dulu ya. Semoga Allah membukakan hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran kita hari ini. Ya, mari kita mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah anakku sekalian, kita sudah membaca doa. Harapan kita bersama mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat dipahami oleh anak-anakku semuanya, ya, dipahami dengan baik sehingga memberi manfaat buat anak-anakku sekalian. Baik, mari kita lihat materi kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah masuk di pembelajaran 2 ya. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1 di subtema 2 ini, yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Ya, kemarin kita sudah belajar melihat atau mengenal nilai mata uang, ya, nilai uang logam. Kita juga belajar gerakan, ya, kita juga belajar arah mata angin. Nah, untuk hari ini di pembelajaran 2 ini apa yang akan kita pelajari? Nah, mari kita lihat sama-sama. Jadi yang pertama pelajaran kita itu adalah mengelompokkan teman laki-laki di kelas. Kemudian mengelompokkan teman perempuan di kelas dan menjawab pertanyaan sesuai teks yang dibacakan teman. Jadi sebentar akan ada teks ya. Ya, jadi anakku sekalian, untuk di pelajaran yang pertama atau materi pembelajaran 2 ini, di sini kita disuruh untuk menuliskan nama teman laki-laki dan teman perempuan di kelas, ya. Kemudian ceritakan pengalamanmu bermain bersama dengan temanmu. Jadi anak-anakku sekalian, seperti dengan Nina dan teman-temannya di sini kalau kita lihat ini ada 10 orang. Di sini juga campuran, ada laki-laki dan ada perempuan ya. Kalau laki-laki kita mulai dari sini 1 2 3 4 5. Perempuan juga ya 1 2 3 4 dan 5. Ya. Oh ya, perempuannya 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ya, laki-lakinya 1 2 3 4 5. Berarti ada 11 orang ya. Ada 11 orang Nina dan teman-temannya. Kalau anakku sekalian ada 29. Nah, nanti boleh dikelompokkan ya. Dan aku sudah pasti tahu yang mana laki-laki, yang mana perempuan ya. Kemudian nanti saling berbagi cerita tentang pengalaman bermain. Pengalaman bermain ketika bermain bersama dengan teman-temannya. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk di halaman 38, anak-anakku boleh perhatikan bukunya. Kita akan melihat kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh Nina dan teman-temannya ya. Di halaman 38. Bapak Guru akan bacakan, anak-anakku boleh perhatikan juga bukunya. Kita sama-sama
Silakan ikuti Bapak Guru membaca, ikuti dalam hati ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan saksama. Ya, diperhatikan baik-baik ya, anak sekalian, karena sebentar akan ada pertanyaan, kita akan jawab sama-sama ya. Semua warga sekolah melaksanakan tugasnya menjaga kebersihan sekolah. Setiap hari, siswa melakukan piket kelas 1 minggu sekali. Semua siswa bekerja sama membersihkan sekolah. Setiap warga sekolah membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Sekolah pun terjaga kebersihannya. Siswa juga diajarkan merawat tanaman di kebun belakang sekolah. Tanaman membuat suasana sekolah menjadi sejuk dan asri. Nina senang bersekolah di sana. Nah, sekarang anakku boleh tutup bukunya. Dengarkan baik-baik ya. Saya akan langsung membaca pertanyaannya. Kemudian anak-anakku boleh jawab ya. Siapa saja yang melaksanakan tugas menjaga kebersihan sekolah? Oke, siapa? Ya, semua warga sekolah. Apa saja tugas siswa di sekolah? Ya. Semua siswa bekerja sama membersihkan sekolah. Setiap warga sekolah membuang sampah pada tempatnya, ya. Kemudian siswa diajarkan apa lagi? Merawat tanaman di kebun, ya. Apa fungsinya atau apa manfaatnya tanaman yang ada di kebun? Ya, tentu saja membuat suasana menjadi lebih sejuk dan asri, ya. Jadi kemarin juga sebenarnya kita sudah melihat ya bagaimana kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah, ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ya, jadi materi pembelajaran 2 ini sangat sedikit ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan ke materi yang ketiga, karena materi ketiga juga di pembelajaran ketiga juga sangat sedikit materinya. Bapak Guru akan langsung sambung ya setelah ini. Perhatikan gambar-gambar berikut ya. Nah, tuliskan kalimat yang sesuai dengan gambar. Anak-anakku perhatikan ini gambar A. Silahkan dibuat kalimat ya, latihan dibuat kalimatnya. Ya, tentu saja kalimat yang sesuai dengan gambar. Kalimat boleh bebas ya, kalimat yang penting berkaitan dengan gambar ini. Misalnya ini ya, Nina dan Tony membuang sampah pada tempatnya ya. Boleh juga pakai ini ya. Atau boleh juga kalimat yang lain, misalnya halaman sekolah Nina selalu bersih karena semua anak-anak menjaga kebersihan ya. Pokoknya anakku bebas membuat kalimat yang sesuai dengan gambar ini. Kemudian gambar kedua bagian B juga ya, sedang bekerja bakti ya, bekerja bakti. Ini juga bisa menggunakan kalimat bekerja bakti ya, gambar A. Ini bekerja bakti di kelas. Siapa yang mau disebutkan di sini? Atau mau mengambil yang mencakup semuanya, misalnya siswa kelas 2B sedang melakukan kerja bakti sehingga kelas 2B selalu bersih ya. Mau yang panjang-panjang juga kalimatnya silahkan ya. Anakku sekalian boleh membuat kalimat sesuai dengan yang disenangi. Nah, sekarang kita langsung lihat latihannya ya. Latihannya ini apakah kita akan kerjakan bersama atau anakku nanti boleh tuliskan di bukunya ya. Bapak Guru hanya akan jelaskan saja, nanti di akhir baru Bapak Guru sampaikan yang mana tugasnya ya. Nah, tugasnya di sini hanya 2 nomor ya. Yang pertama, kamu memiliki teman yang beragam. Tulislah pengalamanmu bermain bersama teman. Jadi silahkan anak-anakku menuliskan pengalamannya bermain dengan temannya, ya, temannya ya, bermain bersama dengan temannya. Kemudian yang kedua, tuliskan kalimat menggunakan kata-kata berikut. Jadi kita akan membuat kalimat seperti tadi di gambar, tetapi di dalam kalimat itu ada bekerja sama, ya.
Contoh misalnya Deli bekerja sama dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Itu hanya contoh ya. Anakku boleh tuliskan yang lain ya. Jangan ditulis lagi contohnya Bapak Guru, tapi buatlah kalimat yang lain yang ada di dalamnya bekerja sama. Kemudian gotong royong juga sama, ya tugas juga sama. Yang jelas kalau membuat kalimat gotong royong bagian B berarti di dalamnya ini harus ada kata gotong royong. Kemudian kalimatnya tentu saja harus mempunyai arti, ya. Boleh nanti setelah buat kalimat disuruh bapaknya atau mamanya di rumah baca. Kalau dia paham dengan artinya berarti sudah benar kalimatnya. Dan ingat, tetap memperhatikan rambu-rambu penulisan. Huruf kapital itu di awal kalimat. Nama orang juga huruf kapital, nama kota huruf kapital ya, seperti yang kita sudah pelajari di tema sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan titik. Oke. Ya, silakan anak-anakku sekalian. Saya kira ini anak-anakku sudah paham ya, dan sekarang kita lihat dulu pembelajaran 2, pembelajaran 3 ya. Nah, untuk di pembelajaran 3, coba anak-anakku perhatikan di sini adalah gambar koperasi sekolah, tapi apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 ini? Yang pertama, kita akan belajar menyusun kata menjadi kalimat. Ya, jadi sama dengan tadi ada kata dibuat kalimat. Sama dengan yang pelajaran 2 tadi. Kemudian menceritakan keragaman kegemaran di kelas. Ya, apa kegemarannya anakku di kelas? Silahkan nanti diceritakan. Mungkin ada yang berbeda, ada yang kegemarannya berbeda dengan teman yang lain, itu tidak ada masalah. Ya, justru bisa membuat anak-anakku semakin akrab dengan temannya ya, karena bisa berbagi cerita. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan nilai sekumpulan uang kertas. Jadi ini materinya sama dengan yang kemarin. Tapi yang kemarin kita uang koin, ya. Sekarang kita akan, sebentar ini kita akan belajar tentang uang kertas. Mungkin ada 1000-an, 2000-an, ya. Seperti anak-anakku uang jajannya, ya. Ada 5000-an. Oke. Nah, di sini ada teks lagi. Bacalah teks suasana koperasi di sekolah pada halaman 40. Saya lihat dulu bukunya di halaman 40. Dan aku perhatikan dengan baik, ya. Saya akan bacakan. Ayo membaca. Di sekolah Nina terdapat koperasi sekolah. Koperasi sekolah menjual perlengkapan sekolah. Ada alat tulis, buku, dan seragam. Harga barang di koperasi sekolah lebih murah dibandingkan toko lain. Banyak siswa yang membeli perlengkapan sekolah di koperasi. Ketika jam istirahat, ada siswa yang bertugas membantu guru menjaga koperasi sekolah. Ketika bertugas, siswa belajar melayani pembeli. Siswa juga belajar menghitung uang kembali. Dengan menjaga koperasi, siswa dapat belajar tentang kegiatan jual beli. Nah, ini biasanya kalau kakak-kakaknya dan aku sekalian yang sudah kelas 4, kelas 5 sekarang, biasanya kita membawa uang mainan ke sekolah, kemudian kita menyediakan barang-barang yang bisa diberi harga, kemudian nanti anak-anakku latihan untuk ada yang berperan sebagai penjual, ada sebagai pembeli. Dan nanti dihitung berapa hasil jualannya, ya. Tapi ini tidak bisa kita lakukan karena kita belajar dari rumah, ya. Ya, nanti ketika anakku masuk nanti akan belajar praktek jual beli, ya. Oke. Tapi tetap semangat belajar di rumah ya, nah. Oke. Nah, sekarang kita mengamati. Nina dan Deli membaca buku cerita bersama di taman sekolah. Ya. Apa buku cerita kesukaanmu? Apa buku cerita kesukaan teman sebelahmu? Apa saja buku cerita kesukaan teman sekelasmu? Bagaimana sikap kita kepada teman yang memiliki kesukaan yang berbeda? Ya, tentu saja kita tidak boleh mengejek teman yang memiliki kesukaan yang berbeda ya, anakku sekalian. Kita harus saling menghargai, kita harus saling menjaga kerukunan, ya. Tidak boleh mengejek, tidak boleh mengata-ngatai temannya yang berbeda, karena semua orang memiliki hak untuk menentukan kesukaannya sendiri ya, melakukan kesukaannya sendiri, membaca buku yang mendidik, ya. Nah, sekarang coba kita lihat materi selanjutnya. Kita sudah berhitung, ya. Kita berhitung. Nah, sekarang anak-anakku sudah bisa melihat di sini. Coba tuliskan nilai kumpulan uang berikut. Kemarin kita belajar uang logam, sekarang kita belajar uang kertas. Ini adalah 2000-an, ini adalah 2000-an.
nilainya dua buah atau 2 lembar uang 2000-an itu nilainya adalah 4.000 ya. 2.000 tambah 2.000 4.000. Dibaca 4.000 rupiah. 4.000 rupiah. Rupiahnya di belakang tetapi dibaca 4.000 rupiah. Kalau ini berapa? Ini 2.000 kemudian 1.000 1.000. Berarti sama ya. 4.000 rupiah juga. Kemudian bacanya juga sama. Kalau ini berapa? Ada 2.000 kemudian 2.000 tambah 1.000. Berarti ini 5 ya 5.000. Bagus. Kemudian dibaca 5.000 rupiah. 5.000-nya dulu dibaca kemudian rupiahnya ya. Oke, walaupun di penulisannya kalau menggunakan nilai angka seperti ini penulisannya adalah Rp dulu. Oke. Nah, sekarang kita sudah lihat materinya. Seperti yang Bapak Guru pelatihannya, seperti yang Bapak Guru tadi sampaikan bahwa materinya untuk pembelajaran 2 dan 3 ini sangat sedikit sekali ya. Jadi bisa sekaligus kita pelajari bersamaan. Apalagi memang ada yang mirip-mirip. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang tepat. Jadi ini sudah ada kalimatnya, tinggal disusun ya. Sekolah, menjual, sekolah, koperasi, perlengkapan. Yang mana yang duluan ini? Ini ada sekolah 2 kali. Nah, berarti ada koperasi sekolah dan ada perlengkapan sekolah. Ya, sudah terjawab ini kayaknya. Koperasi sekolah menjual perlengkapan sekolah ya. Koperasi sekolah menjual perlengkapan sekolah, itu kalimatnya. Untuk yang kedua, koperasi menjaga, membantu guru nina sekolah. Ini tadi ada yang mirip-mirip kalimatnya tadi di bacaan. Silakan dibaca ulang dan pahami kalimatnya, kemudian nanti anak-anakku susun ini. Bagaimana sikap kita kepada teman yang berbeda kegemaran? Ya, apa yang harus kita lakukan terhadap teman yang berbeda kegemaran? Tadi Bapak Guru sudah sampaikan ya. Kemudian pasangkan pecahan uang yang nilainya sama. Pasangkan ya, yang mana dipasangkan ini? Ya, ini yang mana pasangannya? 1, 2, 3. Ada 3.000 tambah 2.000. Pasangannya yang mana? Ah, ini dia ya. Kalau ini bagaimana? Ini juga berapa? Ini 2.000, ini ya 1, 2, 3.000 tambah 2.000. Oke, jadi anak-anakku sekalian, selesai materi kita hari ini dan Bapak Guru berikan tugas hari ini, tapi tugasnya terserah mau pilih yang mana, mau latihan pembelajaran 2 atau latihan pembelajaran 3 terserah. Nanti Bapak Guru akan buatkan tempat di Teams dan dikirim ke situ, dipoto dengan jelas dan ditunggu nilainya, nanti Bapak Guru akan periksa ya. Kalau pelatihan nomor pembelajaran 2 tadi, latihan pembelajaran 2 tadi itu hanya 2 nomor. Kalau ada yang mau kerja di situ silahkan. Ada yang mau kerjakan yang ini di latihan pembelajaran 3 silahkan. Ada mau kerja dua-duanya juga boleh. Oke, jadi Bapak Guru berikan kebebasan buat anak-anakku sekalian ya. Silahkan dikerja sesuai dengan yang mana disenangi. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian. Bapak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas ya. Dadah semua.